Rusia hancurkan pertahanan udara Ukraina secara presisi. Moskow meluncurkan operasi khusus di Ukraina hari ini 24 Februari di tengah meningkatnya serangan oleh pasukan Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan tujuan dari operasi tersebut adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengumumkan pertahanan udara Ukraina telah dinetralkan. Infrastruktur militer pangkalan udara militer Ukraina telah dimatikan. Pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina telah dinetralkan, ungkap pernyataan Kemhan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia juga mencatat layanan perbatasan Ukraina tidak menunjukkan perlawanan terhadap pasukan Rusia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan senjata presisi telah digunakan untuk menetralisir infrastruktur militer dan angkatan udara Ukraina. Rusia menekankan tidak ada ancaman terhadap penduduk sipil. Ketegangan di sekitar Ukraina telah meningkat selama beberapa hari terakhir karena serangan di Donbas oleh militer Ukraina mengakibatkan ribuan orang dievakuasi ke Rusia. Menyusul seruan dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Moskow mengakui kemerdekaan mereka dan meratifikasi perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan mereka. Rusia berjanji melindungi rakyat Donbas dari segala ancaman. Pada Kamis 24 Februari, Rusia meluncurkan operasi militer di Donbas. Presiden Putin mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang di wilayah itu yang telah menjadi sasaran pelecehan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Putin menegaskan bahwa tujuan Moskow adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Biden desak warga Amerika Serikat segera tinggalkan Ukraina, sebut situasi makin gila. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Ukraina pada Kamis 10 Februari. Biden menyampaikan desakannya tersebut saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus dan menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina, menambah kekhawatiran akan invasi. Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin sebagaimana dilansir AFP. Sejumlah laporan menyampaikan sekitar 130.000 tentara Rusia yang dikelompokkan dalam lusinan brigade tempur dikerahkan di dekat Ukraina. Orang Amerika harus pergi sekarang, kata Biden dalam wawancara yang direkam dengan NBC News. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat, sambung Biden. Biden menegaskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat ke Ukraina, bahkan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Rusia menginvasi Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika orang Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Kita berada di dunia yang sangat berbeda, tutur Biden. Pernyataan Biden dirilis beberapa jam setelah Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus untuk mengikuti latihan militer. NATO memberikan peringatan keras atas aksi Rusia tersebut dan Barat semakin khawatir perang bisa pecah. NATO menuturkan pengerahan rudal dan peralatan tempur dari Rusia menandai momen berbahaya bagi Eropa setelah 30 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet. Sejumlah pemimpin Barat juga telah bolak-balik ke Moskwa untuk berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, namun mereka juga belum mengabulkan permintaan Rusia, di mana salah satunya adalah mengurangi kekuatan NATO di Eropa Timur. Rusia seharusnya tidak meremehkan persatuan dan tekad kami sebagai mitra di Uni Eropa, sebagai sekutu di NATO, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Untuk mengurangi kemungkinan potensi konflik, pejabat pertahanan Amerika Serikat dan Belarus mengadakan pembicaraan telepon, sebuah peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi. Di sisi lain, Rusia juga telah mengirim 6 kapal perang melalui Selat Bosporus Turki untuk
latihan angkatan laut di Laut Hitam dan Laut Azov. Kiev mengutuk kehadiran kapal tersebut sebagai upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengisolasi Ukraina dari kedua laut. Moskwa dan Minsk belum mengungkapkan berapa banyak tentara yang berpartisipasi dalam latihan tersebut. Namun Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 30.000 tentara telah dikirim ke Belarus dari sejumlah lokasi, termasuk dari timur jauh Rusia. Donetsk membara, kontak tembak pasukan Rusia dan Ukraina pecah. Kontak tembak kembali pecah antara pasukan Rusia dan militer Ukraina di dekat desa Vodiany, Donetsk, Ukraina, Rabu 9 Februari. Operasi pasukan gabungan Ukraina mengkonfirmasi serangan pasukan Rusia melancarkan serangan lebih dulu dengan granat dan senjata anti-tank portable. Di luar Vodiany, posisi Ukraina berada di bawah peluncur granat anti-tank genggam dan tembakan senjata anti-tank portable yang dipasang di tripod. Bunyi pernyataan operasi pasukan gabungan Ukraina dikutip FIFA militer dari Ukrinform. Militer Ukraina menuding bahwa pasukan Rusia kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata yang menjadi kesepakatan kedua negara dalam perjanjian Minsk. Tudingan itu muncul karena Rusia dianggap menyerang pasukan Ukraina dengan menggunakan senjata yang dilarang dalam perjanjian Minsk. Angkatan bersenjata Ukraina memastikan pasukannya berhasil memukul mundur posisi pasukan Rusia dan memaksanya untuk mengakhiri serangan. Keadaan berangsur tenang hingga pukul 7 waktu setempat Kamis 10 Februari setelah berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia kembali ke basis pertahanannya dan tidak melakukan serangan susulan.